Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah para mahasiswa sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan coba melanjutkan materi yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang langkah-langkah dalam manajemen sumber daya manusia di sektor pendidikan. Sebagai pendahuluan, ah, dalam manajemen sumber daya manusia di sektor pendidikan terdapat beberapa langkah kunci yang harus diambil untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Langkah-langkah ini melibatkan perencanaan, pengembangan, dan evaluasi. Langkah-langkah perencanaan, pengembangan, dan evaluasi yang tepat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Baiklah para mahasiswa sekalian, untuk langkah yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan merupakan langkah pertama dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi perencanaan sumber daya manusia ini meliputi analisis kebutuhan terhadap tenaga kerja dalam suatu lembaga pendidikan. Analisis kebutuhan ini sangat penting untuk memastikan bahwa jumlah dari tenaga kerja dan kualitas dari tenaga pengajar di sebuah instansi pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Jadi, para mahasiswa sekalian, langkah perencanaan ini merupakan langkah yang sangat penting bagi sebuah instansi pendidikan atau lembaga pendidikan dalam rangka dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja di lembaga pendidikan tersebut. Baiklah para mahasiswa sekalian, langkah selanjutnya yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia di sektor pendidikan adalah rekrutmen dan seleksi. Setelah perencanaan yang telah disusun semaksimal mungkin yang meliputi analisis terhadap kebutuhan, langkah selanjutnya yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia adalah rekrutmen dan seleksi. Jadi tahap rekrutmen dan seleksi ini harus dilakukan dengan cermat, yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga pengajar yang berkualitas dan sesuai dengan visi misi lembaga tersebut. Jadi pada tahap rekrutmen ini, sebuah lembaga pendidikan harus menentukan standar yang tepat dan jumlah standar tempat yang tepat terhadap kebutuhan dari tenaga pengajar maupun tenaga kependidikan lainnya. Jadi proses seleksi dan rekrutmen ini dilakukan dengan seefektif mungkin sehingga tenaga atau sumber daya yang diperoleh nanti akan sesuai dengan yang diharapkan. Oke, selanjutnya, langkah yang selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam manajemen sumber daya manusia adalah pelatihan dan pengembangan. Jadi pelatihan dan pengembangan ini merupakan langkah yang dilakukan setelah sebuah instansi, sebuah institusi pendidikan melakukan proses rekrutmen dan seleksi. Jadi ketika sumber daya manusia sudah dilakukan rekrutmen dan seleksi, maka selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini penting untuk memberikan apa pen- penting bagi sebuah lembaga pendidikan untuk memberikan pelatihan dan pengembangan secara berkelanjutan bagi tenaga pengajar. Jadi hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka agar dapat mengajar dengan lebih efektif. Nah, jadi pelatihan dan pengembangan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh sebuah instansi pendidikan dalam rangka mengembangkan kompetensi
dari tenaga pengajar yang ada di lembaga pendidikan tersebut sehingga mereka dapat melakukan proses belajar mengajar dengan lebih efektif. Baiklah para mahasiswa sekalian, langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam manajemen sumber daya manusia adalah penilaian kinerja. Jadi melakukan penilaian kinerja secara berkala sangat penting untuk mengetahui sejauh mana tenaga pengajar memenuhi standar yang telah ditetapkan. Jadi penilaian ini juga membantu dalam merencanakan pengembangan karir. Jadi penilaian dan kinerja ini hendaknya dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan secara kontinu dan punya standar. Artinya ketika lembaga pendidikan melakukan penilaian kinerja, itu harus ada standar-standar yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan tersebut, sehingga hasil dari penilaian kerja ini dapat dapat menjadi apa namanya, sebuah acuan bagi lembaga pendidikan dalam rangka pengembangan karya. Jadi penilaian dan kinerja ini juga hendaknya harus dilakukan secara objektif sehingga hasil yang diperoleh juga memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Juga demikian juga dengan standar. Jadi lembaga pendidikan harus punya standar untuk melakukan penilaian terhadap kinerja karyawannya. Baiklah, mahasiswa sekalian, langkah berikutnya yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah pemberian reward. Rewards, memberikan rewards atau penghargaan kepada tenaga pengajar yang berprestasi, ini dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Ini juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Jadi pemberian reward ini adalah satu terobosan atau satu hal yang perlu juga diperhatikan oleh sebuah instansi pendidikan, di mana dengan pemberian reward ini, eh, tenaga pengajar atau sumber daya manusia yang ada di lembaga pendidikan tersebut dapat meningkatkan motivasi mereka dalam dalam bekerja. Jadi pemberian reward ini perlu perlu perhatian dari lembaga pendidikan sehingga ini dapat meningkatkan motivasi dan kinerja sumber daya manusia yang ada di instansi mereka. Dan dengan sendirinya ketika motivasi ini meningkat akan menciptakan produktivitas kerja yang lebih efektif. Karena ini juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Baiklah para mahasiswa sekalian, untuk langkah yang berikutnya yang akan kita bahas adalah konflik. Jadi sebagaimana yang kita pahami bahwa setiap organisasi, setiap lembaga pendidikan itu pasti nanti akan ada konflik di dalamnya. Jadi dalam lingkungan pendidikan konflik ini dapat muncul kapan saja dan dalam waktu dan saat yang tidak kita duga. Oleh karena itu, penting untuk memiliki strategi manajemen konflik yang efektif agar dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang konstruktif dan profesional. Jadi lembaga pendidikan ini perlu punya manajemen konflik yang baik atau punya pengelolaan konflik yang baik, yang efektif dalam menyelesaikan problem-problem yang terjadi di organisasi atau lembaga pendidikan mereka. Jadi penyelesaian konflik yang baik, yang positif dengan cara konstruktif dan profesional ini akan meminimalisir resiko konflik itu makin berkembang. Walaupun kita tahu konflik itu bisa saja muncul di setiap instansi, setiap lembaga pendidikan. Tetapi di sini seorang manajer, seorang leader itu harus punya strategi yang baik dalam konflik. Jadi para mahasiswa juga konflik ini pasti pasti akan muncul. Jadi ini ketika ketika seorang manajer mampu mengelola konflik ini dengan baik, itu diharapkan bahwa lingkungan yang kondusif dari sebuah lembaga pendidikan itu dapat tercipta. Oke, baiklah para mahasiswa sekalian, selanjutnya kita akan coba membahas langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan
sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia di sektor pendidikan. Jadi langkah berikutnya yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang efektif. Jadi membangun komunikasi yang efektif antara manajemen dan tenaga pengajar itu sangat penting. Hal ini mendukung transparansi dan menciptakan hubungan yang harmonis di lingkungan kerja. Jadi dengan adanya komunikasi yang efektif antara pihak manajemen atau manajer lah katakanlah seperti itu dengan tenaga pengajar, itu diharapkan terjadi hubungan yang harmonis dan lingkungan kerja yang lebih baik. Jadi pola komunikasi yang dibangun itu hendaknya perlu memperhatikan etika-etika dalam suatu organisasi. Mungkin itu nanti akan kita bahas dalam mata kuliah etika berorganisasi. Jadi di sini pola komunikasi yang dibangun antar stakeholder itu juga berpengaruh terhadap harmonisnya lingkungan kerja di sebuah instansi pendidikan. Jadi ini juga hal yang sangat urgen atau langkah yang sangat urgen yang perlu diperhatikan oleh seorang pengelola lembaga pendidikan, bagaimana mereka mampu apa, melakukan komunikasi yang efektif antara stakeholder, antara pemangku-pemangku kepentingan yang ada di lembaga pendidikan tersebut, sehingga mampu menciptakan hubungan yang harmonis dan lingkungan kerja yang lebih kondusif. Selanjutnya, para mahasiswa sekalian, kita akan membahas langkah berikutnya yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia di sektor pendidikan. Jadi langkah berikutnya yang akan kita bahas yaitu kesejahteraan karyawan. Jadi instansi pendidikan ini perlu memperhatikan kesejahteraan karyawan yang bekerja di instansi pendidikan tersebut. Dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan, ini karyawan akan lebih konsisten dalam melakukan pekerjaannya. Sini memperhatikan kesejahteraan karyawan adalah aspek yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Kesejahteraan yang baik akan berdampak pada kinerja dan dedikasi tenaga pengajar terhadap satu sisi. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa semakin sejahtera seseorang itu akan berdampak pada kinerja dan dedikasi mereka. Walaupun dalam beberapa kasus kita melihat makin banyak apa salary yang diperoleh oleh seseorang itu ada kalanya tidak berdampak terhadap dedikasi dan produktivitas mereka. Tetapi secara garis besar kesejahteraan karyawan itu sangat pengaruh terhadap kinerja mereka. Maka oleh sebab itu, seorang pengelola atau seorang manajer di lembaga pendidikan itu perlu memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Oke, kesejahteraan itu bisa berupa salary, bisa berupa tunjangan, dan lain sebagainya. Jadi itu juga hal yang perlu diperhatikan oleh setiap lembaga pendidikan ketika mereka memanage, melakukan pengelolaan terhadap sumber daya manusia yang mereka miliki. Oke, selanjutnya langkah yang perlu diperhatikan juga dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia atau pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan adalah evaluasi dan umpan balik. Melakukan evaluasi secara rutin dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada tenaga pengajar adalah langkah penting untuk perbaikan berkelanjutan. Ini membantu mengidentifikasi area perbaikan yang diperlukan. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, setiap kegiatan yang kita lakukan itu hendaknya kita melakukan evaluasi. Karena evaluasi ini akan berdampak terhadap perbaikan yang akan dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan dalam rangka mengelola sumber daya manusia yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Di samping itu, lembaga pendidikan juga perlu memperhatikan umpan balik yang diberikan untuk mengidentifikasi area-area perbaikan yang perlu dilakukan. Oke,
Selanjutnya yang perlu diperhatikan atau langkah-langkah yang perlu diperhatikan ketika sebuah lembaga pendidikan melakukan atau mengelola sumber daya manusia di lingkungan atau di instansi mereka adalah inovasi dalam pendidikan. Jadi inovasi pendidikan ini mendorong dalam metode pengajaran dan penggunaan teknologi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tenaga pengajar perlu didorong untuk beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan terbaru. Jadi langkah inovasi dalam pendidikan ini juga perlu diperhatikan oleh seorang manajer ketika dia mengelola sebuah lembaga pendidikan, di mana para tenaga pengajar atau guru atau dosen itu hendaknya melek terhadap perkembangan teknologi. Dan ini sangat berpengaruh terhadap perubahan dan perkembangan dari sebuah lembaga pendidikan. Oke, baiklah para mahasiswa sekalian, dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia ini pasti ada tantangan. Jadi dalam pembahasan kali ini juga kita akan singgung sedikit atau kita akan coba bahas sedikit tentang tantangan dalam manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa tantangan dalam manajemen sumber daya manusia di sektor pendidikan, seperti keterbatasan anggaran, kekurangan sumber daya, untuk mengatasi tantangan ini, itu memerlukan strategi yang tepat dan komitmen dari semua pihak. Jadi setiap kegiatan, setiap hal pasti ada tantangan yang dihadapi. Jadi di sini ketika kita mengelola sumber daya manusia, ketika memanage sumber daya manusia, itu hendaknya kita punya strategi yang tepat dan komitmen dari semua pihak untuk menyelesaikan atau untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Oke, kesimpulannya para mahasiswa sekalian, manajemen sumber daya manusia di sektor pendidikan itu memerlukan langkah-langkah kunci yang terencana dan sistematis. Artinya ini dilakukan secara punya perencanaan yang matang dan dilakukan secara sistematis. Dengan fokus pada pengembangan, evaluasi dan inovasi, kita dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Baiklah para mahasiswa sekalian, saya rasa untuk pembahasan kita kali ini tentang langkah-langkah kunci dalam manajemen sumber daya manusia di sektor pendidikan, kita padai sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat hendaknya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kejanggalan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.